Jemaah sekalian, silakan dibuka surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat yang ke-42 dan 43. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majlis tadabbur kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Kemudian jamaah sekalian, mari kita doakan putra Bapak Madra yang sedang sakit di rumah sakit. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa anta syafi la shifa illa shifa'uk ishfi waladi madra shifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. La ba'sa tahurun insyaallah. Seperti biasa kita mengawali tadabbur kita dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillah alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh,
La nukallifu, kami tidak akan membebani nafsan, pada jiwa, illa wus'aha, sesuai kemampuannya. Ulaika, mereka itulah ashabul jannah, penghuni surga. Hum, mereka, fiha, di dalamnya, khalidun, kekal abadi. Wa naza'na, dan akan kami cabut, ma fi sudurihim, segala yang ada di dalam hati mereka, min gillin, dari kedengkian, tajri, yang mengalir, min tahtihim, dari bawah mereka, al-anharu, sungai-sungai. Wa qalu, dan mereka berkata, alhamdulillah, alladzi, zat, hadana, yang telah memberikan petunjuk pada kami, lihada, untuk ini, wa ma kunna, dan tidaklah kami, linahtadiya, untuk mendapatkan petunjuk, laula, sekiranya tidak ada, an hadanallah, petunjuk Allah pada kami. Laqad ja'at, sungguh telah datang, rusulu rabbina, rasul-rasul Rabb kami, bil haqqi, dengan kebenaran, wa nudu, dan mereka semua diseru, antil kumul jannah, itulah surga untuk kalian, uristumuha, yang kalian mewarisinya, bima kuntum, disebabkan kalian semua, ta'malun, mengamalkannya. Arti secara langsung, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami tidak membebani setiap jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Mereka itulah penghuni surga dan kekal di dalamnya. Kami cabut segala apa yang ada kedengkian di dalam hati mereka. Kemudian di dalam surga itu mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang telah memberikan petunjuk kepada kami untuk semua ini, dan tidak mungkin kami mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak memberikannya kepada kami. Sungguh utusan-utusan Rabb kami telah datang membawa kebenaran, dan mereka diseru, itulah surga untuk kalian yang mewarisinya, karena kalian telah beramal. Ayat 2 ayat surah Al-A'raf ayat 42 sampai dengan ayat 43. Ya, kita lihat di sini syarat untuk masuk ke dalam surga itu ada berapa, Pak? Syarat untuk masuk ke dalam surga ada dua. Yang pertama
Yang pertama beriman, yang kedua amal saleh. Jadi syarat masuk dalam surga itu cuma dua. Yang pertama beriman, kemudian yang kedua beramal saleh. Di ayat ini itu ditegaskan oleh Allah, amal solehnya itu dijelaskan. Seperti apa amal solehnya? Nah, di sini dijelaskan amal solehnya itu la nukallifu nafsan illa wus'aha. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani setiap orang illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Apa yang disebut dengan wus'aha? Wus'aha itu didefinisikan oleh ahli tafsir taqatuha minal amali fil ahwalil adiyah. Kemampuan sesuai dengan kemampuannya dalam bekerja sesuai dengan kebiasaannya. La fi waqti syiddah wad dhaik. Ya, tidak dalam kondisi sulit dan sempit. Ya. Jadi itulah makna wus'ah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ternyata Allah itu cukup memberikan dua syarat kepada kita untuk masuk ke dalam surga. Yang pertama beriman, yang kedua beramal sesuai dengan kemampuan. Beramal sesuai dengan kemampuan. Jadi itulah hakikat agama ini. Hakikat agama ini beramal tidak dipaksakan harus ideal, karena setiap kita punya kemampuan yang berbeda. Setiap kita punya kemampuan yang berbeda. Nah, adapun kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, itu bukan dari unsur paksaan, tapi dari dorongan di dalam hati, karena kita mencintai Allah dan Rasul-Nya, karena kita berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi cukup sederhana. Untuk mencapai surga itu syaratnya adalah amanu wa amilus shalihat. Nah, dua ayat ini, yang pertama memberikan pemahaman kepada kita bahwa syarat masuk surga itu dua, beramal dan beriman dan beramal salih. Dan kita sudah mendapatkan surga dan kehidupan surganya adalah abadi. Yang kedua, pemahaman yang kedua dari ayat ini adalah at-taklifu ala qadri taqah. Beban yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan kemampuan. Ya. Contohnya adalah dalam melaksanakan ibadah dan kewajiban-kewajiban. Seperti contohnya kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, itu sesuai dengan kemampuan. Jadi nggak boleh ditentukan, wah harus sekian, setiap hari 1 juta uang belanja. Wah, kalau begitu nanti yang berumah tangga nggak ada, jarang, pada takut semua. Ya, jadi sesuai dengan kemampuan. Kemudian ada amal itu faraid, ada amal itu sunnah.
Ada amal yang itu fardu, ada amal yang itu sunnah. Nah, yang fardu itu lebih banyak atau lebih sedikit daripada yang sunnah? Lebih sedikit. Contoh sholat 5 waktu. Dulu ketika Nabi Mi'raj itu amanahnya itu 50 waktu. Tapi kemudian turun bertemu dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa naik lagi, minta grasi, keringanan. Umatmu nanti tidak kuat. Akhirnya dikurangi 45. Turun lagi masih kebanyakan, naik lagi. Sampai terakhir tinggal 5 waktu. Maka kita berterima kasih kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa yang menyarankan supaya meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah. Ada orang Arab Badui datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, apakah betul? Ya Muhammad, dia panggilnya bukan Rasulullah. Ya Muhammad, apakah betul engkau ini utusan Allah? Betul. Sampaikan kepada kami apa yang menjadi kewajiban agamamu. Kemudian Rasulullah menyampaikan rukun Islam, ya, syahadat, sholat, zakat, dan seterusnya. Kemudian orang Arab Badui itu mengatakan lagi, ya Rasul, benar cuman ini? Iya, benar. Ya Rasul, benar kalau kita mengamalkan ini kita bisa masuk surga? Iya, benar. Kemudian orang Arab Badui itu mengatakan, demi Allah, aku tidak akan menambah dan mengurangi amal ini. Boleh seperti ini ya Rasul? Boleh. Kamu akan masuk ke dalam surga, kata Rasul. Lantas orang Arab Badui itu pergi. Itu menunjukkan bahwa orang Arab Badui itu tidak akan menambah dan mengurangi. Artinya rukun Islam itu pokok. Setelah itu dia tidak menambah-nambah lagi. Artinya orang Arab Badui itu ya nggak mengamalkan sunnah yang lain, cuma yang wajib aja yang diamalkan. Nah, tapi kita jangan ngikutin yang ini, ya. Kita ikutin yang fastabiqul khairat. Maksudnya ini alternatif yang paling ringan bagi orang yang ingin masuk ke dalam surga. Sampai segitunya agama itu diberikan oleh Rasulullah. Nah, ini menunjukkan bahwa agama itu mudah. Kemudian yang ketiga, min ni'amillahi azza wa jalla ala ahlil jannah. Di antara nikmat yang Allah berikan pada ahli surga itu adalah naz'ul ghil. Naz'ul ghil, mencabut rasa dengki, rasa benci di dalam hati. Jadi nanti kalau masuk surga, rasa benci antar kita, dendam antar kita, cemburu, itu udah nggak ada lagi karena sudah dicabut. Jadi mikirnya kalau masuk surga terus bidadarinya banyak, nanti apa nggak cemburu? Nah, ini jawabannya. Jadi di surga itu sudah dicabut tuh rasa-rasa kayak gitu tuh. Nah, dan dendam itu ternyata sampai ke dalam surga di bawahnya. Setelah masuk ke surga baru dicabut rasa dendam itu antar manusia, bahkan antar orang beriman. Jadi secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita, jadi manusia itu walaupun dia sudah beriman dan beramal soleh, satu dengan yang lain itu masih sering ada rasa ghil, rasa dengki, rasa hasad, rasa nggak suka. Putusannya kok begitu sih, katanya. Saya nggak suka, nggak cocok, ya kan? Jadi presiden, ya, kemudian lihat menterinya begini nggak cocok, ganti, ya kan? Ketua masjid, ya.
nggak cocok musyawarah gimana? Nah, ya kan? Jadi kita antar kita itu sering terjadi seperti itu. Di dalam surat Yasin itu dikatakan wahum yakhsimun. Mereka itu senantiasa akan bertengkar. Jangankan di zaman kita, di zaman sahabat kubara sahabat, sahabat terbesar itu siapa? Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Itu pernah ribut di depan Nabi. Suaranya lantang keras sehingga turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan engkau tinggikan suaramu di hadapan Nabi. Itu udah beriman, amal soleh, tapi di dalam hati itu kadang-kadang masih ada hasad dan dengki. Nah, itu wajar, asalkan tidak sampai kepada tingkat hal-hal yang membahayakan sampai terjadi peperangan seperti di zaman siapa? Ali, ya, bahkan Ali sempat berperang dengan Aisyah. Nah, itu luar biasa. Apalagi zaman sekarang. Nah, tapi selama itu adalah tidak mengingkari Allah dan Rasulnya, insya Allah itu akan diampuni, ya, akan diampuni dan nanti dicabut oleh Allah ketika kita masuk ke dalam surga. Yang keempat, istihqaqu irsul jannah min jihatil adli bil amalis salih. Jadi orang-orang yang berhak mewarisi surga itu adalah orang yang mau beramal. Orang yang mau beramal. Dan amal itu seperti apa? Syahadat itu amal bukan? Mengucapkan syahadat itu amal enggak? Amal. Ya, itu sudah termasuk amal. Jadi jangan dilihat amal itu misalkan harus berinfak sekian puluh dinar, harus mengorbankan semua harta untuk perjuangan, ya. Kemudian harus sholat duha terus setiap hari, harus puasa Senin Kamis terus setiap minggu, harus ayamal bid terus, harus tahajud terus. Enggak juga seperti itu, ya. Jadi amal itu dimulai dari ucapan syahadat. Itu yang disebut dengan amanu wa amilus shalihat, beriman dan beramal salih. Nah, amal salih itu dimulai dari hal-hal yang wajib, fardu, seperti sholat lima waktu. Nah, seperti itu. Apakah kita masuk surga itu karena amal? Apakah kita masuk surga itu harus dengan amal? Iya. Apakah masuk surga karena amal? Tidak. Masuk surga dengan amal? Iya. Masuk surga karena amal? Tidak. Ya. Masuk surga dengan amal? Ya. Meskipun amal itu ya itu sederhana, iman dan amal soleh. Maka amal soleh itu disebut di situ tidak rinci, dia sifatnya umum. Itu bisa sedikit, bisa sedang, bisa banyak. Ya. Nah, itu keleluasaan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian masuk surga karena rahmat Allah, tentu. Karena di dalam hadis dikatakan, kata Rasulullah, la yadkhulul jannah ahadun amaluha. Tidak akan la yudkhilal jannah ahadun amaluha. Tidak akan memasukkan seseorang itu ke surga, kata Nabi, itu dengan amalnya.
melainkan yang memasukkan dia ke surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengertiannya, jadi kalau orang beramal pasti surga, itu tidak juga. Jadi yang memastikan kita masuk surga itu bukan amal. Tapi kalau kita mau masuk surga harus beramal, ya. Tapi yang memastikan orang masuk surga itu tidak mesti ukurannya amal, tetapi ukurannya adalah kepastiannya ada di rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di antara kita tidak boleh saling menilai selama kita sudah masuk kepada ranah beriman dan beramal soleh. Maksudnya menilai begini, wah dia kayaknya ini banyak dosa nggak masuk surga, wah kayaknya ini amalnya masih lebih bagus saya, kayaknya saya yang potensi masuk surga, dia kurang, dan lain sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Bahkan kepada orang kafir tidak boleh kita terlalu benci. Kenapa tidak boleh terlalu benci? Karena kita tidak tahu. Abu Bakar waktu itu masuk Islam, 6 tahun kemudian baru Umar bin Khattab masuk Islam. Tapi selama proses 6 tahun itu Umar bin Khattab itu paling benci kepada Nabi. Ketika disebut nama Muhammad, saya akan bunuh Muhammad. Tapi ternyata Allah berikan petunjuk Umar bin Khattab. Kita nggak tahu. Ketika Umar masuk, kata Nabi, masuknya Umar bin Khattab kepada Islam itu mewakili setengah imannya para sahabat. Wah, itu luar biasa. Oleh karena itu kita jangan terlalu benci kepada orang kafir sekalipun, karena boleh jadi di hari-hari yang akan datang dia diberikan petunjuk dan keimanannya melebihi keimanan kita. Begitu juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang beramal, kita lihat dia kok jarang ke masjid, ya, jarang kelihatan ke masjid. Nah, kita remehkan dia. Tapi ternyata dia di rumah punya amal terbaik. Apa? Menyantuni ibunya misalkan. Karena ibunya sebatang kara sehingga dia tidak bisa repot untuk pergi ke masjid, karena dia harus menyantuni ibunya sedang terbaring sakit. Nah, itu dia punya amal yang luar biasa. Sementara kita yang sering ke masjid itu di rumah tidak ada beban. Ya. Karena memang di rumah juga nganggur, nggak ke masjid juga gimana? Karena di rumah juga nganggur. Jadi oleh karena itu kita jangan terlalu cepat menilai seseorang. Nah, boleh jadi orang yang kita nilai rendah itu dia punya amal istimewa, dan kita fokus terhadap diri kita. Insya Allah kalau kita melihat, kita nih misalkan melihat orang tua, supaya kita punya sikap tawadu. Bagaimana kalau melihat orang tua? Siapapun dia, lihat orang tua, kita harus tawadu. Bagaimana supaya kita tawadu? Maka kalau kita lihat orang tua, pandanglah orang itu lebih baik dari kita. Kenapa? Karena dia usianya lebih banyak dari kita, sudah pasti amalnya lebih banyak. Kalau kita lihat seseorang yang usianya lebih muda dari kita, tapi ternyata kita juga bisa menunjukkan ketawaduan kita atau kasih sayang kita kepada anak muda itu, apa yang harus kita pikirkan? Anak muda itu usianya lebih rendah dari kita, berarti dosanya lebih sedikit dari kita. Kalau kita lihat orang yang lebih tua, amalnya lebih banyak. Lihat anak muda, dosanya lebih
sedikit. Dengan konsep seperti ini, maka insya Allah kita akan kasih sayang kepada yang muda dan hormat kepada yang tua. Itulah sikap yang diambil oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya. Nah, inilah jamaah sekalian syarat kita untuk masuk ke dalam surga begitu sederhana, yaitu beriman dan beramal saleh. Jadi kalau ada orang yang mengkapling-kapling, saya berhak masuk surga, saya paling benar, kamu nggak berhak, surga itu terbantahkan oleh ayat ini. Jadi syarat surga itu cuma beriman dan beramal saleh. Demikian apa yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita semuanya menjalani agama ini, dan akhirnya kita akan bertemu seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nudu antilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.